Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fadlillah dengan NIM A1H121125 dari kelas A, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Baik, langsung saja materi bab 1, yaitu sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia adalah sifat yang membedakan dengan makhluk lainnya, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri, yang kedua, kemampuan bereksistensi, ketiga, pemilikan hati, keempat, moral, kelima, kemampuan bertanggung jawab, keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan, selanjutnya kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi hakikat manusia. Ada 4 dimensi hakikat manusia, yaitu yang pertama dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, dan terakhir dimensi keberagaman. Pengembangan dimensi hakikat manusia ada 2, yaitu yang pertama pengembangan utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Selanjutnya materi pada bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsi. Yang pertama, pendidikan adalah proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, pendidikan adalah proses penyiapan warga negara yang baik. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kepribadian. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Sedangkan yang terakhir, pendidikan adalah proses penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Tujuan dan proses pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki fungsi yang itu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Yang kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal. Yang pertama, subjek yang dibimbing, yaitu peserta didik, orang yang membimbing, yaitu pendidik. Kemudian, interaksi antara peserta didik dengan pendidik, yaitu interaksi edukatif. Kemudian, ke arah mana bimbingan ditujukan, yaitu tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang terakhir, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, yaitu materi pendidikan. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Adapun landasan pendidikan antara lain, yang pertama yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologis. Asas-asas pokok pendidikan. Asas-asas pokok pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun asas-asas pendidikan yaitu yang pertama asas tuturi handayani, kemudian asas belajar sepanjang hayat, dan terakhir asas kemandirian dalam belajar. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan yaitu kecenderungan dalam globalisasi. Ada 4 kecenderungan globalisasi, yaitu yang pertama bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang lingkungan hidup, keempat bidang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yaitu yang pertama penelitian dasar, kemudian kedua penelitian terapan, ketiga pengembangan teknologi, dan terakhir penerapan teknologi.
Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan yang iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi dan sebagainya. Kemudian, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Keberhasilan antisipasi terhadap masa depan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Berdasarkan acuan normatif yang berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya, telah ditetapkan manusia tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu yang dianggap sebagai profil manusia Indonesia di masa depan. Kemudian kedua, upaya mengantisipasi masa depan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dikemukakan sebagai berikut, yaitu dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan yang pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh. Kemudian pada bab 5 yaitu pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Tripusat pendidikan dalam peraturan dasar perguruan nasional Taman Siswa, putusan Kongres 10 tanggal 15 sampai 10 Desember tahun 1966, pasal 15 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu yang pertama, pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum SD, lampiran Kemendikbud nomor 0412 atau U198 dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai, yaitu yang pertama, bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Kemudian yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Dan terakhir, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Adapun tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama pencapaiannya, yang pertama yaitu murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir, murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungan sendiri. Selanjutnya pada bab 6 yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap yang pertama, pemikiran pendidikan di Indonesia, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Dan pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia, yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar, kedua pengajaran pusat perhatian, ketiga sekolah kerja, keempat pengajaran proyek, dan terakhir pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya
dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dalam ketetapan itu dengan tegas dinyatakan satu dan bukannya suatu Sisdiknas itu. Oleh karena itu kajian terdapat dua aliran pokok tersebut, taman siswa dan INS, seyogyanya dalam latar Sisdiknas tersebut. Perguruan kebangsaan taman siswa. Dalam demikian taman siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, asas dan tujuan taman siswa. Yang kedua, upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa. Dan terakhir, hasil-hasil yang dicapai. Ruang pendidik INS Kayu Taman. Pada tahun 1952, INS mendirikan percetakan Sri Dharma yang menerbitkan majalah bulanan Sendi dengan sasaran khalayak adalah anak-anak. Yang pertama, asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Taman. Kedua, usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Taman. Dan terakhir, hasil-hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Taman. Selanjutnya, bab 7, permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Sebagai suprasistem, pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritas penanggulangannya. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan, kedua masalah mutu pendidikan, ketiga masalah efisiensi pendidikan, dan terakhir masalah relevansi pendidikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu yang pertama perkembangan iptek dan seni, kemudian laju pertumbuhan penduduk, 3 aspirasi masyarakat, dan terakhir keterbelakangan budaya dan saran kehidupan. Permasalahan aktual pendidikan Indonesia. Pendidikan selalu menghadapi masalah karena selalu terdapat kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, dan masalah pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian upaya penanggulangan. Selanjutnya pada bab 8, sistem pendidikan nasional. Kelembagaan program dan pengelolaan kelas. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Kelembagaan pendidikan yang pertama, jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Yang kedua, jalur pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, jenis program pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan luar biasa. Dan terakhir, pendidikan kedinasan dan pendidikan agama. Faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan muatan lokal yaitu pertama faktor penghambat, kedua faktor penunjang. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Bab 9, pendidikan dan pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sumbangan pendidikan pada pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu yang pertama segi sasaran, kemudian segi lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, dan ketiga segi jenjang pendidikan, dan keempat segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Dalam bagian ini dikemukakan dalam 2 hal, yaitu yang pertama mengapa sistem pendidikan harus dibangun, kemudian wujud pembangunan sistem pendidikan. Kemudian pada materi terakhir yaitu
Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama yang lain bertalian erat, yaitu yang pertama aspek filosofis dan keilmuan, kedua aspek yuridis atau perundang-undangan, ketiga struktur, dan terakhir kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Dia mau titiknya. Sajam. Ini bikin